Dar. Halo semuanya. Nah, seperti janjiku kemarin-kemarin yang pada nanya, yang udah pada tahu ya, ini yang pada tahu kemarin aku masuk rumah sakit, terus di OP. Terus banyak yang nanya, terutama kaum perempuan ya, yang pada nanya, emang ciri-cirinya kayak gimana sih? Emang gejalanya kayak gimana? Awalnya kayak gimana? Aku nggak terlalu tahu pasti ya. Ini aku menceritakan yang aku alami aja. Nah, kemarin sebelum divonis itu memang ada penyakit. Aku memang udah sering ngalamin yang namanya sakit-sakit kan. Sakit-sakit yang masih bisa ditahan di rumah. Nah, aku tuh orangnya paling malas yang namanya berobat kecuali memang benar-benar aku bilang sekarat, nggak bisa, benar-benar nggak bisa ditahan, baru mau ke rumah sakit gitu kan berobat. Kalau nggak ya penanganan di rumah aja kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau ini kan mengkhusus ke perempuan ya, masalah kewanitaan itu nggak boleh yang namanya kita, apa bahasa Indonesianya ya, campah gitu. Nah, aku tuh udah lama nggak ngalamin yang namanya menstruasi. Perempuan tuh kan wajib ya. Nah, kalau kita udah memang sudah biasa ngalamin terus tiba-tiba nggak ngalamin itu harusnya dipertanyakan kan, kayak gitu katanya. Tapi aku malah mikirnya mungkin karena beban pikiran yang banyak, stres gitu, dan mikirnya juga ke ibuku. Nah, ibuku yang udah lama nggak menstruasi juga gitu, dia nggak apa-apa, mungkin karena aku keturunan dari ibuku, aku mikirnya kayak gitu loh. Nah, nyeri-nyeri di perut. Nah, gini dulu awalnya aku cerita, aduh bingung ceritanya kayak gimana ya, soalnya jalannya itu panjang sebenarnya. Aku ngerasain nyeri-nyeri itu udah lama gitu. Aku itu udah OP 4 kali di pembedahan, sesar 2 kali, usus buntu pecah sekali, dan kemarin sekali. Nah, yang sering nyeri itu adalah di sekitaran OP sesar. Nah, dan di situ kan deket rahim ya. Nah, disitulah penyakitnya. Dan aku pikir itu nyeri-nyeri akibat bekas OP kemarin. Nah, anak-anakku itu, oh mungkin nyeri karena luka dalam itu kan gak ada sembuhnya gitu. Mungkin karena aku aktivitasnya banyak, jadi di situ sering nyeri gitu. Nggak kepikiran yang namanya di situ ternyata udah ada penyakit yang mungkin perlahan dia membesar gitu. Dan yang perlu dipertanyakan sekali sebenarnya sih itu, aku nggak menstruasi tapi aku nggak periksakan karena aku pikir mungkin udah masanya, karena aku umurnya udah lumayan, menurut aku sendiri ya, aku mengira-ngira diriku sendiri gitu loh, karena umurku juga udah lumayan, aku udah punya anak gitu kan, dan aku nggak pernah KB ya. Nah, itu yang wajib dipertanyakan juga. Dipertanyakan mulu sih bahasanya, maksudnya kalau orang yang KB itu wajar katanya yang namanya haid terhambat-hambat gitu kan, begitu kan ibu-ibu. Kalau orang yang ngalamin KB gitu kan, efek KB itu katanya ada yang lama haidnya ditunda-tunda atau haidnya teratur kayak gitu kan. Soalnya aku itu dari dulu emang nggak pernah yang namanya mengenal KB dari ada suami, jadi nggak ada yang namanya KB-KBan gitu. Nah, setelah berpisah itu tetap berjalan begitu aja. Nah, haid masih normal karena sebelumnya itu aku sebulan datangnya 2 kali ya, di bulan yang sama itu 2 kali ketemu menstruasi biasanya gitu. Nah, perlahan lama-lama mungkin karena pikirnya di sini lumayan kerja keras, otaknya mikir ini itu. Nah, siklus menstruasi itu udah mulai nggak teratur tuh, mulai nggak jelas, mulai kadang ada kadang enggak, tapi aku abaikan gitu aja karena pikirku kesibukan. Dan udah ada sekitar berapa tahun terakhir ya, 4 tahunan kali ya, kayak flag gitu aja. 4 tahunan kali yang kayak flag gitu aja, keluar cuma seiprit gitu, masih ada setetes, mungkin karena pikiran, tapi masih ada gitu, pikirnya gitu aja sih saya. Nggak kepikiran ke adanya penyakit. Cuman belakangan ini dari tahun kemarin itu udah mulai agak aktif nyerinya, mulai agak aktif sakitnya, kambuhnya di perut gitu. Sering konsul ke ponakan yang kerja di rumah sakit, bilang rasa sering kramnya pun
disentuh aja sekarang rasa sakit gitu. Disuruh periksain, dicek, aku masih bisa ditahan, mungkin karena efek operasi ke apa gitu. Masih nggak kepikiran itu yang namanya ada penyakit di rahim gitu loh guys. Nah sampai pada akhirnya kemarin itu benar-benar sakit dari hari Jumat siang, udah benar-benar melilit perutnya, sakit sampai ke kepala, sampai ke nusuk-nusuk, sampai bangun susah. Belum kepikiran ke arah situ. Ditunggu di rumah sampai hari Sabtu masih tetap nggak ada perubahan. Akhirnya memutusin untuk pergi ke rumah sakit. Tuh di rumah sakit langsung di Whiskey dan langsunglah dibilang sudah ada penyakit itu dan banyak nanah-nanah, dan akhirnya harus diangkat karena udah menempel. Itu artinya aku udah telat. Jadi kalian kalau udah ngalamin keluhan di kewanitaan, masalah menstruasi atau apa, jangan ditunda-tunda ya guys. Apalagi aku nih, sebenarnya gimana ya, aku tuh ibu yang udah nggak ada ini ya, aku tuh perempuan yang udah nggak ada suami dan nggak terlalu menargetkan sih kehidupanku ke depan kayak gimana, meskipun harapan anakku itu memiliki adik lagi dari aku. Cuma apa ya, aku selalu menolak ke anakku, nggak bakalan ada lagi adikmu, nggak bakalan ada lagi adikmu, kan selalu ngomong kayak gitu. Tapi dalam hati kecil sebenarnya tidak seperti itu bahasanya, beda apa yang di bibir. Siapa sih ibu yang tidak menginginkan kebahagiaan untuk anaknya, ingin ngewujudin keinginan anaknya kayak gitu. Cuman kan dari hati kecil saya memang belum siap untuk berumah tangga lagi gitu. Tapi pada akhirnya malah benar-benar kena kasus ini dan nggak bisa, benar-benar udah nggak bisa ngabulin itu. Kayak gimana ya, mau dibilang kecewa, tapi ini udah jalan Tuhan, udah seperti ini. Tapi tetap nyesek kan rasanya, nyesek banget. Pokoknya kalian ibu-ibu, cewek-cewek yang ngalamin masalah apapun tentang kewanitaan itu periksain aja, jangan ditunda-tunda. Kalau berangsur-angsur maksudnya berkali-kali gitu kan, kamu ngerasa, aku tuh udah ngerasa sebenarnya ada yang lain gitu kan, ada yang lain cuman diabaikan gitu. Tapi kalau kamu ngerasa penyakit ini udah hilang dan gak balik lagi, gak apa-apa. Tapi kalau kayak aku yang berangsur-angsur, nanti 2 bulan lagi kambuh lagi, 3 bulan lagi ngerasa nyeri lagi, wajib itu diperiksain, jangan dibiarin gitu ya. Apa kurang jelas mungkin ya bahasaku atau bertele-tele? Kalau kurang jelas mungkin bisa diulangi, diperpendek atau bagaimana gitu. Soalnya mau berbicaranya kemana-mana kayaknya ya nggak ngerti jadinya. Ya udah, semuanya segitu dulu. Semoga itu bisa membantu, bisa menjawab pertanyaannya yang nanya-nanya kemarin. Mungkin besok bisa diringkas-ringkas lagi yang lebih bisa dipahami mungkin ya. Terima kasih, sehat selalu kalian semuanya, sehat, semangat.